selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali KPM pada pagi hari ini, silakan perwakilan siswa untuk menyampaikan doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, setelah tadi Bapak mengecek presensi dan juga absensi, ternyata siswanya masuk semua. Kita langsung lanjut saja langsung ke pelajaran. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, kita masuk pada materi baru yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Di sini Bapak ingin bertanya kepada salah satu murid, siswa, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang sedikit peristiwa Rengas Dengklok? Saya, Pak. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana Soekarno dan Bung Hatta diculik. Ya, betul sekali. Lebih tepatnya peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu peristiwa mengamankan atau menjauhkan Bung Karno dan juga Bung Hatta dari pihak Jepang yang dilakukan oleh golongan muda. Langsung saja kita masuk pada latar belakang yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu kekalahan Jepang oleh sekutu pada Perang Dunia II. Kota di Jepang yaitu Nagasaki dan juga Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus tahun 1945. Situasi tersebut membuat situasi politik dan juga ekonomi Jepang pada saat itu hancur atau kolap, sehingga mau tidak mau Jepang harus mengakui kekalahan pada sekutu yang ditandatangani di sebuah kapal milik Amerika Serikat yaitu Yusuri. Selanjutnya status de facto dan juga vacuum of power. Status de facto, setelah Jepang mengakui kekalahan pada sekutu, di situ terjadi pemindahan kekuasaan dari Jepang menuju ke sekutu, dan juga di situ terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, karena setelah Jepang mengakui kekalahan sekutu, di situ Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan lagi di Indonesia dan juga sekutu belum mendarat juga di Indonesia. Peristiwa tersebutlah, situasi tersebutlah yang membuat inisiatif para golongan muda untuk segera mendesak Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi di situ muncullah sebuah perdebatan antara golongan tua dan juga golongan muda. Ya, disitulah perdebatan yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok. Kita langsung saja masuk ke kronologis peristiwa Rengas Dengklok. Kita masuk pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, lebih tepatnya pada malam hari, yaitu terjadi sebuah pertemuan atau para pemuda, golongan muda melakukan pertemuan untuk membahas tentang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia dan juga Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan di Indonesia. Di situ para pemuda berkumpul yang diketuai oleh Hairul Saleh di sebuah gedung biomikroba. Di situ inti dari pembicaraan tersebut adalah mereka ingin segera mendesak golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan dalih bahwa Jepang sudah tidak memiliki kekuasaan lagi di Indonesia. Setelah melakukan pertemuan, para golongan muda langsung menuju bertoleh ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada esok hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi di situ Bung Karno menolak dengan alasan bahwa kemerdekaan itu harus dipersiapkan sebaik-baik mungkin, tidak boleh digabah. Akhirnya setelah mendapat respon yang tidak diinginkan oleh golongan muda merencanakan sebuah aksi, yaitu mengamankan atau menculik Bung Karno dan Bung Hatta menuju ke Rengas Dengklok. Lebih tepatnya kita masuk pada tanggal 16 Agustus. Waktu pukul dini hari, waktu pukul 3 kurang lebih, di situ para pemuda melaksanakan aksinya, yaitu mengamankan Bung Hatta terlebih dahulu di kediaman rumahnya di situ, dan juga Bung Karno di kediaman rumahnya. Di situ Bung Karno membawa serta istrinya yaitu Ibu Fatmawati dan juga Guntur Soekarno Putra. Di situ rombongan langsung menuju ke Rengas Dengklok. Di tengah perjalanan Guntur menangis karena ingin menyusu, dan juga ternyata dot dan juga susu formulennya tertinggal. Mau tidak mau rombongan dibagi menjadi dua. Rombongan pertama langsung yang berisikan Soekarno, Bung Hatta, dan rombongan langsung menuju tetap melanjutkan perjalanan ke Rengas Dengklok. Tetapi rombongan yang satu berputar balik dan mengambil susu dan dodot. Mereka tiba pukul 6 pagi di Rengas Dengklok. Di situ
mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah pengasingan, yaitu rumah tua milik keluarga petani Tionghoa yang namanya Zhou Xinghua. Di situ pada tanggal 16 Agustus juga sedang diagendakan sebuah sidang PPKI yang membahas tentang rencana proklamasi Indonesia. Tetapi sidang itu gagal karena ketua dari PPKI yaitu Bung Karno sedang diasingkan dan tidak menghadiri sidang tersebut. Di situ golongan tua panik, di situ golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo bertemu dengan golongan muda yang diwakili oleh Soekarni. Di situ terjadi sebuah perundingan yang isinya bahwa Ahmad Subarjo meminta untuk diantarkan menuju ke kediaman atau tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Di situ disepakati akhirnya mereka langsung menuju ke Rengas Dengklok. Di situ juga setelah sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo langsung meminta ke golongan muda untuk memperbolehkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta, tetapi awalnya ditolak, sehingga Ahmad Subarjo menjaminkan diri dan juga berjanji bahwasanya kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 sepaling lambat-lambatnya pada pukul jam 12. Di situ terjadi kesepakatan, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta, lebih tepatnya pada malam 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada malam hari Bung Karno dan juga Bung Hatta sudah tiba di Jakarta. Mereka langsung merumuskan isi dari naskah proklamasi di kediaman orang Jepang, yaitu Laksana Maeda, yaitu seorang petinggi angkatan laut Jepang di kawasan Asia Tenggara. Di situ terjadi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksana Maeda karena Laksana Maeda sudah menjamin keamanan atas keamanan Bung Karno dan juga Bung Hatta, karena Laksana Maeda juga pro dengan Indonesia dan juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Di situ terjadi perumusan naskah proklamasi dan terjadi perdebatan yang sangat panjang dan akhirnya disetujui bahwasanya proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, akhirnya naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan akhirnya keesokan harinya kita masuk pada tanggal 17 Agustus tahun 45 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di situ terjadi peristiwa yang penting, yaitu peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia di halaman kediaman rumahnya, yaitu Jalan Pegasan Timur nomor 56. Di situ juga dihadiri oleh banyak orang atau rakyat Indonesia. Ya, itulah sedikit sejarah mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Apabila teman-teman di sini ingin lebih tahu ceritanya lebih runtut, teman-teman bisa membacanya di buku pelajaran dan juga di internet. Oke, sekian dulu cerita mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Berhubung waktunya sudah habis, apabila materi pada kesempatan ini belum ada yang dimengerti, silakan dipertanyakan pada minggu depan. Oke, berhubung waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.